Showiness, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen SKSD. Seberapa kuat si doi? Aduh. Dan ya karena gue udah janji gitu ya, mau bahas Noel Stolen, MC dari anime The Most Notorious Stalker, atau ya mungkin lo taunya anime Talker atau anime juru bicara. Ya gue kan udah janji tuh mau bahas MC-nya si Noel. Jadi ya bakal gue bahas lah kali ini soal Nageki no Bore ya. Nanti dulu ya cuy ya, gue mau menuhi janji gue dulu nih, ntar takutnya ditagih lagi di sana ya. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, gue mau mengingatkan lah ya, yang gue bahas ini berdasarkan novelnya, bukan dari anime ataupun dari manganya. Nah, kita semua tahu lah ya, kalau Noel ini kan dapat kelas terlemah nih, yaitu Talker. Udah gitu ya, ranknya C pula gitu kan. Ya udah kombinasi yang sempurna lah buat jadi karakter terlemah kalau seandainya Noel nggak punya privilege dari kakeknya yang OP dan ya salah satu seeker legenda lah ya. Tapi ya privilege yang gue maksud di sini bukan duit, bukan juga bakat gitu loh, melainkan ya latihan dan pendidikan jadi seorang seeker yang Noel dapat dari kakeknya sejak Noel kecil. Ya itu privilege yang jarang lah ya dimiliki sama seeker lainnya gitu loh. Dan karena pelatihannya Noel dari kecil itu, ya itu membuat kekuatan fisiknya Noel mulai dari serangan, pertahanan, kecepatan ya itu bagus banget gitu loh. Ya dibilang OP sih kagak ya, karena kalau dibandingin sama karakter OP lain dari seri yang sama, ya Noel fisiknya masih jauh lah ya di bawah mereka. Tapi itu dulu gitu loh, sebelum Noel jadi seeker rank A. Karena kalau kita ngomongin Noel yang udah jadi ya seeker rank A, makanya statnya Noel menyamai atau bahkan melebihi seeker rank A terkuat saat itu, yang seharusnya ya Noel itu nggak bisa gitu loh naik menjadi seeker rank A, karena batasan yang bisa dicapai seorang kelas Talker itu cuma bisa sampai rank B gitu loh. Tapi Noel melampaui batasan itu karena dia make obat kuat. Ya simpelnya sih obat kuat ya. Cuma kalau mau dijabarin, obat kuat yang dipakai Noel itu adalah potion stimulan, yang komposisi utamanya itu Lord Abyss tingkat 12 yang udah diekstrak jadi cairan. Yang mana ya potion stimulan itu bakal meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara, bukan selamanya. Jadi kekuatan Noel yang menyamai atau bahkan melebihi seeker rank A lainnya, yaitu cuma sementara doang, nggak selamanya. Dan nggak semua orang juga gitu loh cocok menggunakan atau mengkonsumsi potion stimulan. Cuma orang-orang tertentu aja kayak Noel, karena efek samping dan resiko yang didapat sewaktu mengkonsumsi potion stimulan. Yang bahkan Noel aja nih ya, yang punya kecocokan tinggi sama potion stimulan, itu masih dapat efek sampingnya gitu loh. Cuma ya lebih ringan dari orang normal. Kalau orang normal itu mengkonsumsi potion stimulan kemungkinan ya bakal langsung mati gitu loh setelah meminumnya. Tapi kalau Noel umurnya kepotong, dan ya dikatakan sisa umurnya Noel itu sekarang tinggal 10 tahun lagi. Dan kalau Noel memaksakan diri, sisa umurnya Noel itu malah tinggal 3 tahun lagi gitu loh. Yang berarti semakin banyak Noel make kekuatannya, semakin banyak umurnya Noel yang kepotong gara-gara mengkonsumsi potion stimulan. Yang padahal Noel itu cuma 2 kali doang pakai potion stimulan. Itu efeknya kan gimana ya, berat banget ya kan. Ya walaupun Noel sendiri sebenarnya nggak peduli gitu loh, selama dia bisa mencapai tujuannya. Karena ya resiko dan efek negatif yang didapat ya sebanding lah ya sama kekuatan yang Noel dapat. Karena ya pas pakai potion stimulan, bukan cuma kekuatan fisiknya doang gitu loh yang meningkat, tapi kecepatan berpikirnya juga meningkat. Karena ya pas mengkonsumsi potion stimulan, Noel itu jadi bisa mikirin 1001 rencana dalam sekejap. Dan juga potion stimulan itu meningkatkan regenerasinya Noel, yang jatuhnya sih regenerasi instan ya. Karena pas anggota tubuhnya Noel dipotong, Noel masih hidup dan bisa numbuhin bagian tubuhnya yang kepotong itu dengan instan. Dan sebenarnya sih ya peningkatan potion stimulan nggak bener-bener sementara ya. Kekuatan gila yang didapat Noel dari potion stimulan emang sementara doang. Tapi ketika efek potion stimulan itu berhenti, potion stimulan bakal meninggalkan efek lainnya di tubuhnya Noel, yang dimana efek itu ya meningkatkan kekuatan fisiknya Noel secara permanen, dan juga ya meningkatkan kinerja otaknya Noel. Tapi yang nggak segila sewaktu potion stimulan baru dikonsumsi. Mungkin ya sekitar 10-20% lah ya kekuatan fisik dan ya berpikirnya Noel itu meningkat gitu loh. Dan iya itu juga yang membuat efek sampingnya tetap masih ada, yang dimana ya umurnya Noel bakal kepotong kalau dia menggunakan kekuatannya terlalu berlebih. Tapi karena itu juga Noel bisa menembus batasannya dan jadi seeker rank A. Karena ya kalau peningkatan sementara doang, nggak mungkin Noel bisa jadi seeker rank A. Ya kan cuma sementara doang kekuatannya Noel meningkat. Makanya gitu loh, gara-gara efek permanen yang dimiliki potion stimulan, ya Noel
bisa menjadi seeker rank A dan mengganti jobnya yang tadinya tactician menjadi incantor. Dan ya ini kelas sama job beda ya. Kelasnya Noel itu talker, jobnya Noel itu incantor. Yang biasa main game sih harusnya paham ya, terutama game-game MMORPG macam Dragon Nest gini, iya harusnya paham lah ya. Dan tadi kan gue bilang nih ya, kalau kelas Stalker harusnya nggak bisa jadi rank A, mentok di rank B doang gitu loh harusnya. Yang artinya Noel adalah orang pertama dalam sejarah dan satu-satunya orang yang menjadi Talker rank A. Dan satu-satunya juga orang yang punya job incantor, yang dikategorikan sebagai job langka dan job unik karena cuma Noel yang punya itu job. Nah sebenarnya kalau ngomongin Noel, dia itu nggak cuma ngandelin kekuatan fisiknya doang ya, karena nggak mungkin lah gitu ya Noel bisa bertahan jadi seorang seeker, apalagi pas dia masih jadi seeker rank C ya, itu mustahil banget gitu loh. Kalau Noel cuma ngandelin kekuatan fisiknya Noel itu dibantu sama ilmu bela diri yang dia pelajari dari kakeknya yang udah melatih Noel sejak kecil. Dan latihannya bukan latihan-latihan manja yang udah dong udah, enggak ada gitu, tapi latihannya keras macam Sparta guys. Cuma ya karena latihannya itu Noel jadi master hand to hand combat dan master marksman. Tapi ya Noel bukan pakai panah ya marksman-nya, melainkan pakai pistol yang akurasi tembakannya itu mencapai 90% ke target yang bergerak. Apalagi ya kan Noel itu kan juga punya stamina yang tinggi banget, karena gue kayaknya nggak pernah gitu loh nemu kasus dimana Noel tuh bener-bener kecapean, kehabisan stamina. Bahkan ya ketika dia ngelawan 20 bandit sekaligus, ya semuanya bisa dibantai sama Noel, semuanya dibunuh gitu loh sewaktu Noel masih jadi seeker rank C. Dan kasus itu harusnya juga mempertegas nih mentalnya Noel yang udah mateng sebagai seorang seeker. Karena kebanyakan seeker itu kadang aja masih ragu gitu loh buat membunuh musuhnya yang bukan monster. Tapi Noel dia nggak ragu sama sekali. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Itu prinsipnya Noel. Bahkan ke temennya sekalipun ya kayak gitu Noel. Contohnya ya udah ada lah di episode 2 ya. Gue mau ngomong episode 1 salah, episode 2 maksudnya ya. Tapi ya yang harus diwaspadai dari Noel itu sebenarnya ya otaknya Noel gitu loh, yang encer dan pinter banget. Apalagi ya bagi seorang talker kan kecerdasan itu senjata utama, karena ya mereka harus bisa nih membaca situasi dengan tepat, mau itu di medan perang atau bukan. Makanya ya hal yang wajar gitu loh Noel pinter, yang menurut gue ya secara pribadi Noel ini versi fantasinya Like Yagami tanpa Death Note, yang bisa memanfaatkan segalanya. Dan itu dibuktikan dari awal seri sewaktu Noel ya langsung tahu gitu loh duitnya dibawa kabur temennya buat judi. Dan Noel juga menciptakan situasi di mana temennya nggak bisa nolak buat dijual ke pedagang budak. Karena ya keahliannya Noel dalam negosiasi itu juga nggak main-main. Dia benar-benar jago banget manfaatin situasi yang ada, mainin psikologi orang dan nyari tahu isi hati orang lain. Tapi yang paling ngeri sih ya dari Noel, iya permainan psikologinya ya. Karena ya Noel itu bisa ngancurin mental dan kepercayaan orang. Dia bisa nge-up dan ngedonin mental seseorang. Ini benar-benar dibuat naik turun gitu loh mentalnya sama Noel. Noel benar-benar bisa membuat mental orang jadi nggak stabil lah ya. Dan itu juga didukung sama pengetahuan Noel soal hukum kerajaan. Satu buku undang-undang kerajaan yang tebelnya nauzubillah itu apal semua si Noel. Makanya ya sepanjang seri lu nggak bakal ngeliat Noel kalah dalam negosiasi gitu loh. Mau itu bawa hukum sekalipun nggak ada Noel kalah dalam negosiasi. Apalagi ya koneksinya Noel nggak main-main juga. Dia membangun relasi yang luar biasa banget lah. Mau itu ke kalangan bangsawan, ke seeker, atau ke dunia bawah. Dan dia bisa memanfaatkan koneksinya itu dengan sangat-sangat baik. Karena tindakan Noel mungkin selama ini kejam, tapi karena pengetahuan dan koneksinya ya Noel nggak pernah masuk penjara gitu loh. Buktinya aja Noel bisa ngebuat perjanjian sama asosiasi seeker sebelum kompetisi dimulai gitu loh, yang seharusnya itu nggak boleh gitu kan. Dan namanya negosiasi bisnis udah pasti saling nguntungin dong. Makanya ya Noel tetap aman gitu loh, nggak di penjara gitu. Soalnya ya asosiasi juga tutup mulut. Terus Noel juga pernah gitu kan ngancurin salah satu kandidat klan terkuat di kotanya, biar Noel bisa menciptakan klan idealnya sendiri yang secara hukum iya ini sih nggak melanggar aturan gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal etika dan adab, iya ini nggak banget lah ya. Cuma orang lain nggak ada yang bisa protes gitu loh, karena Noel menciptakan situasi di mana dia nggak bisa diprotes, atau lebih tepatnya ya mereka cuma bisa ngebiarin Noel gitu aja sambil ngegibahin Noel dari belakang. Dan Noel ya juga membuat dirinya bisa terlibat di politik bangsawan dengan memanfaatkan relasinya. Biar apa? Iya, biar relasinya makin jauh lagi, biar dia makin
apa ya, makin banyak lah koneksinya, dan juga ya Noel jadi bisa menciptakan situasi krusial biar orang-orang itu bergantung ke dia. Dan ini baru dari beberapa rencana jeniusnya Noel yang nggak ragu dan nggak peduli kalau dia harus manfaatin orang lain atau yang ngancurin orang lain sekalipun demi tujuannya tercapai, termasuk manfaatin cewek yang suka ke dia. Karena ada beberapa cewek nih yang suka ke Noel, yang malah jadi alatnya Noel biar tujuannya Noel tuh tercapai. Dan ini apa, Like Yagami banget kan? Ya antara Like Yagami atau John Libert sih, tapi ya gue nangkapnya lebih ke arah Like Yagami karena Noel dan Like itu sama-sama punya ambisi yang kuat gitu loh. Nah, setelah dengar penjelasan gue tadi, harusnya lu sadar dong kalau Noel itu mengasah otak dan ototnya. Hal itu dikarenakan kekuatan Noel sendiri sebagai seorang talker. Talker adalah support kelas bawah yang bisa ngasih buff dan debuff ke orang lain, tapi nggak bisa ngasih buff ke diri sendiri. Intinya skillnya Noel itu berguna ke orang lain doang. Mau itu kawan atau lawan. Yang berarti ya Noel itu bener-bener nggak diuntungin lah. Ya emang Talker masih punya gitu loh skill serangan kayak Exorcism, tapi ya itu jatuhnya bukan skill serangan ya. Mungkin bisa dibilang buff atau ya mungkin bisa dibilang debuff juga, yang intinya Exorcism adalah skill penyucian yang cuma berlaku ke makhluk undead. Itu juga undeadnya yang selevel kayak si Talker gitu loh. Contohnya Noel di rank C, makanya skill Exorcismnya cuma bisa menyucikan undead rank C. Dan kalau di rank B, maka ya bisa menyucikan undead rank B. Ya simpelnya kayak gitulah. Dan ya sisanya skill serangan yang nggak terlalu guna atau malah yang nggak guna sama sekali gitu loh. Yang gue maksud di sini skill serangan yang berasal dari kelas Talker ya. Karena ya Noel masih punya skill serangan lain, tapi itu semua berasal dari bela dirinya, bukan dari kelas Talker. Dan ya karena alasan itulah Noel melatih fisiknya dan belajar berbagai bela diri biar dia bisa gelut nih kalau ada di situasi terdesak, terutama kalau dia harus melawan sesama seeker. Nah, Noel bisa dibilang ini menyimpang lah ya sebagai seorang talker, karena ya pertama dia itu punya jumlah energi sihir yang nggak masuk akal bagi seorang talker, karena nggak ada kasus di mana Noel itu kehabisan energi sihir. Terus Noel itu juga bisa jadi support karena kelasnya kan talker. Terus dia juga bisa jadi garda depan karena keahlian bela dirinya dan kekuatan fisiknya. Dia juga bisa jadi garda di belakang karena kemampuan marksman-nya. Dan dia juga bisa jadi seorang playmaker atau ahli strategi di medan tempur. Tapi ya kalau yang paling utama udah jelas ya, support sama ahli strategi. Apalagi ya Noel kan juga punya skill Deploy Tactics yang berguna banget nih bagi seorang ahli strategi. Karena ya Noel jadi bisa menganalisa medan pertempuran. Yang di rank C sih ya Deploy Tactics ini cuma apa ya, cuma bisa menganalisa sekitarnya aja. Tapi kalau di rank B ke atas, Deploy Tactics itu bisa menganalisa satu map. Dan iya, dia bisa melihat di sekitarnya ada apa aja gitu loh. Dan lu bayangin ya, kalau misalnya lu lagi main MOBA atau game MMORPG, lu bisa ngebaca satu map, maksudnya satu map kebuka semua ya, tanpa lu gerak, itu OP banget sih, Cok. Asli itu OP banget. Apalagi Noel juga punya skilling yang membuat Noel bisa telepati sama partinya. Dan di rank A, skilling jadi bisa berbagi penglihatan juga. Dan jangkauan dari skilling itu jauh banget. Sampai Noel bisa jadiin penglihatan teman partinya itu sebagai CCTV. Dan skilling itu mempermudah Noel sebagai ahli strategi. Karena ya dia jadi bisa ngarahin partinya sesuai dengan strategi yang diatur oleh Noel. Ditambah pas Noel jadi talker rank A, ya kecepatan berpikirnya Noel jadi ratusan kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Sampai Noel itu bisa memprediksi berbagai kemungkinan masa depan yang bakal terjadi dalam sekejap, yang Noel sebut sebagai instant precognition. Dan ya kemampuan ini membuat Noel bisa memecah pikirannya dan memecah perspektifnya jadi multitasking, yang jumlahnya itu ada ribuan gitu loh. Makanya ya Noel bisa memprediksi berbagai kemungkinan masa depan yang akan terjadi. Nah, itu kan tadi skill Noel tuh sebagai seorang ahli strategi. Sedangkan sebagai seorang support, Noel itu punya skill Fortitude yang berguna banget lah di saat teman partinya itu ketakutan, karena skill ini bisa menghilangkan efek takut dan menstabilkan mental orang lain. Noel itu juga punya skill Battle Voice yang meningkatkan sihir, stamina, dan regenerasi teman satu partinya yang pas di rank C. Buff yang dikasih Noel itu cuma sekitar 25%, tapi nanti di rank B dan rank A bakal naik jadi 40%.
Dan itu bisa dikombo lagi nih sama skill Absolute Command, yang dimana ya ini bisa meningkatkan kekuatan serangan dari partinya Noel, atau ya lebih tepatnya meningkatkan final damage dari serangan anggota partinya Noel sebesar 25% di rank C dan 40% di rank B dan rank A. Ya buat yang biasa main game harusnya tahu ya perbedaan antara buff biasa sama buff final damage. Jadi ya peningkatan serangannya itu gila banget lah, apalagi kalau dua buff sebelumnya itu ditumpuk nih sama skill Tactician yang meningkatkan efek buff dan damage teman satu partinya sebesar 40% kalau mereka mau mengikuti instruksinya Noel. Jadi ya kalau Noel bilang A ya mereka harus ngelakuin A lah. Dan Noel juga punya skill Conversion yang bisa membuat teman satu partinya menggunakan dua skill sekaligus, yang harusnya hampir nggak mungkin gitu loh menggunakan dua skill sekaligus. Kalau numpuk masih bisa, tapi kalau dua skill sekaligus itu hampir nggak mungkin gitu kan. Dan itu masih bisa ditumpuk lagi tuh pakai skill debuff course, yang dimana Noel bakal ngasih semacam efek gitu ke teman satu partinya, yang kalau serangan atau skill teman partinya Noel itu bertipe sayatan, maka Noel bisa ngasih debuff yang mengurangi kekuatan musuhnya sebesar 25%. Terus Noel juga memiliki skill Stun Hole yang membuat Noel bisa menghentikan targetnya untuk sementara waktu, tapi ya skill ini nggak bekerja ke lawan yang terlalu kuat, terutama ya ke monster tier atas atau ke seeker rank A ke atas. Dan Noel itu juga punya skill Converse yang membuat targetnya bakal menjawab dengan jujur apa yang ditanyakan Noel, yang biasanya skill ini ya dipakai ke narapidana buat ya mengakui perbuatannya lah. Dan di luar itu sebenarnya dilarang dan nggak boleh gitu loh. Cuma Noel nih bisa menciptakan situasi di mana dia bisa menggunakan skill Converse dengan bebas tanpa takut dihukum oleh pihak kerajaan. Dan ya sekalipun Noel melewati batas, dia masih punya koneksi dan relasi. Dan skill Noel yang terakhir adalah God Fragment, yang jatuhnya sih ya ini skill debuff gitu loh, karena Noel bisa mengendalikan senjata yang lagi dipakai targetnya. Terus setiap kali targetnya menggunakan skill, targetnya itu apa ya bakal menggunakan energi sihir lebih banyak dari seharusnya. Dan terakhir, efek dari God Fragment itu bisa menghilangkan segala jenis buff yang dimiliki targetnya. Dan yang hilang bukan cuma satu, tapi semua. Lu punya 10 buff, semuanya bisa hilang. Dan ya itu aja pembahasan soal Noel Stolen MC dari anime Talker, atau ya anime juru bicara, yang ya menurut lo gimana lah soal pembahasan kali ini. Coba tulis tanggapan lo di kolom komen. Dan ya sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain orang yang telah donate di Saweria gue. Ada dari Excelia. Lanjut terus bahas LN Otome Game One Mob bang. Gue gak bisa janji ya, cuma ya kalau gue gak ada konten yang harus gue bahas lebih dulu ya gue bakal lanjut bahas LN Mobuseka. Cuma kalau ada konten yang harus gue bahas lebih dulu ya Mobuseka nanti gitu loh. Yang intinya apa ya, ya Mobuseka selingan lah ya. Cuma ya buat 3 video ke depan aman lah Mobuseka, karena gue udah bikin skripnya. Cuma setelah 3 video itu iya kita lihat nanti aja lah ya. Nah sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video sebelumnya. Pertama ada dari Panji PW. Setidaknya cewek-cewek yang suka cry beralasan, kebanyakan karena perhatian cry. Kagak dibaikin sekali atau ditolong sekali langsung masuk ke harem. Kayak kebanyakan anime harem lain, SEO, Isekai Smartphone, dan lain-lain. Ya gue setuju sama pendapat lo. Dan ya itu juga yang membuat gue suka sama Nageki no Bore, karena side romance-nya hidup gitu loh. Dan jarang ada anime yang nggak ada genre haremnya tapi punya set romance yang hidup, itu jarang banget. Bahkan ya yang ada genre romance-nya aja, genre romance yang ada genre haremnya aja kadang set romance-nya nggak dipikirin sama sekali. Kedua ada dari Gratilo. Gue sih berharap kalau lu semangat buat bahas LN-nya Nageki no Bore sih. Soalnya seru dan lu juga detail bahasnya, jadi enak dengerinnya. Nantilah ya bakal gue pikirin. BTW buat lu nih ya yang mau baca LN, bukan LN sejatuhnya, WN dari Nageki no Bore ya. Dari kemarin banyak yang nanya gitu kan, dan ya ada aja yang bilang gue pelit. Bacanya di Shousetsu. Nah, bacanya di Shousetsu itu legal. Dah ya, tapi bahasa Jepang. Oke? Ketiga ada dari Kanade Tachibana. Di anime ini karakternya agak nggak sehat tetapi bagus. Ya biasanya yang disukai sama orang ya di dunia entertain yang nggak sehat begini sih, karena
apa ya, kita di dunia nyata sudah terbiasa dengan yang sehat, makanya kita biasanya kalau nonton film atau nonton sesuatu pasti sukanya yang agak nggak sehat gitu loh, atau bahkan malah ada yang suka sama karakter-karakter nggak sehat gitu. Contohnya kayak Joker kan psikopat, yang kayak gitu biasanya banyak lah. Itu apa ya jatuhnya ya, iya, menyukai sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di dunia nyata. Nah, bisa kayak gitu. Dan terakhir ada dari Mas Jobs. Ada yang dalam tanda kutip selalu ada untuknya malah jadi badut. Hidup tak sesuai cerita-cerita. Ya berarti lu kurang good looking, kurang good rekening ya. Intinya apa guys? Good looking, good rekening. Ah, udah. Ya itu aja sih buat beberapa komen-komen sebelumnya. Dan ingat ya, buat lu yang nanyain di mana baca novel dari Nageki no Bore, itu sebenarnya tinggal ketik doang di Google novel Nageki no Bore atau novel Grieving Soul, itu bakal langsung nongol novelnya. Gue bingung kok bisa lu nggak ketemu. Tapi ya kalau lu mau baca yang legal ya bacanya di Syosetu, tapi ya itu bahasa Jepang. Dan ya kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, request, atau ya bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like ya. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok mau tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.